Halo Sobatis, kali ini kita akan membahas soal nomor 1 di buku Analisis Real karya Bartel edisi keempat. Di bagian nomor 1 ini, untuk bagian A kita akan menentukan himpunan dari irisan ketiga himpunan. Sebelum itu kita harus definisikan apa itu irisan dari himpunan. Lebih khususnya adalah irisan ketiga himpunan ini. Jadi, irisan ketiga himpunan ini didefinisikan sebagai X anggota A dan juga anggota di B sekaligus anggota di C. Sebelum menentukan irisan ketiga himpunan ini, maka kita harus mendaftarkan anggota apa saja yang ada di setiap himpunan tersebut. Jadi untuk himpunan A didefinisikan sebagai himpunan bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 20. Jadi anggotanya diantaranya yaitu 1, 2, sampai dengan 20. Untuk himpunan B didefinisikan sebagai 3K kurang 1, di mana K adalah bilangan asli, sehingga anggota-anggotanya yaitu 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Untuk himpunan C adalah himpunan dengan 2K plus 1, di mana K elemen bilangan asli, maka himpunan C anggota-anggotanya dapat didaftarkan yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Selanjutnya untuk menentukan irisan ketiga himpunan ini kita tentukan terlebih dahulu irisan kedua himpunan. Yaitu misalkan kita tentukan terlebih dahulu A iris B, maka A iris B adalah kita cari anggota di A sekaligus juga anggota di B. Jadi jika kita lihat A adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari atau sama dengan 20, sedangkan B adalah 3K kurang 1 di mana K bilangan asli, maka untuk anggota dari A iris B adalah anggota di himpunan B yang kurang dari atau sama dengan 20. Sehingga A iris B adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Setelah itu, setelah kita mendapatkan anggota apa saja yang ada di A iris B, maka kita bisa menentukan A iris B iris C. Jadi, kita lihat anggota di A iris B sekaligus anggota di C. Yang termasuk adalah 5, 11, dan 17. Sehingga anggota dari irisan ketiga himpunan ini dapat dituliskan sebagai 5, 11, dan 17. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian B. Bagian B adalah A iris B komplement C didefinisikan sebagai anggota di A iris B tetapi bukan anggota di C. Oke, sekarang pada bagian A kita telah mendapatkan A iris B, anggota-anggotanya apa saja. Kemudian dari A iris B itu kita cari yang mana yang tidak ada di C. Jika kita lihat anggota yang ada di A iris B tetapi tidak ada di C, yaitu 2, 8, 14, dan 20. Sehingga anggota dari A iris B komplement C dapat dituliskan sebagai 2, 8, 14, dan 20. Sekarang bagian C adalah A iris C komplement B. Artinya anggota di A iris C tetapi bukan anggota di B. Sekarang kita akan menentukan anggota apa saja yang ada di A iris C. A iris C didefinisikan sebagai anggota di A sekaligus anggota di C. Jadi kita cari anggota di A dan juga termuat di C.
karena A ini adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari atau sama dengan 20. Dan C adalah 2K plus 1, maka kita untuk menentukan A iris C mengambil anggota di C yang kurang dari atau sama dengan 20. Sehingga anggota dari A iris C yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Setelah itu, A iris C komplement B, kita cari anggota di A iris C tetapi tidak ada di B. Dapat dilihat 3 ada di A iris C tetapi 3 tidak ada di B. Kemudian yang termasuk adalah 7, kemudian 9, 13, 15, dan 19. Sehingga anggota dari A iris C komplement B dapat dituliskan sebagai 3, 7, 9, 13, 15, dan 19. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Pada nomor 2 ini kita akan menggambarkan diagram dari himpunan yang diberikan pada soal ini. Untuk bagian A komplement B komplement A itu didefinisikan sebagai anggota di A tetapi bukan anggota di B komplement A. Jadi kalau kita misalkan menggambar diagram, ini adalah diagram dari B komplement A, maka kita akan punya suatu dua himpunan ya. Himpunan pertama itu adalah A dan himpunan yang kedua adalah B. Oke, B komplement A itu artinya anggota di B tetapi bukan anggota di A. Jadi kalau kita misalkan arsir, daerah arsirannya yaitu yang ini. Oke. Nah, sekarang untuk diagram, kalau diagram A komplement B komplement A, maka jika kita gambarkan, kita akan peroleh yang ini. Anggota di A tetapi bukan anggota di B komplement A. Jadi ini kan tadi adalah anggota B komplement A ya. Kemudian untuk anggota A komplement B komplement A adalah yang daerah arsiran berwarna merah ini. Oke. Selanjutnya untuk bagian B adalah A komplement B, artinya anggota di A tetapi bukan anggota di A komplement B. Jadi kalau kita gambarkan untuk diagram A komplement B itu gambarnya seperti ini. Kita punya dua himpunan itu A dan B. Maka untuk A komplement B daerah arsirannya itu yang ini. Kemudian untuk diagram A komplement B kita bisa gambarkan seperti ini. Karena ini tadi adalah daerah A komplement B, maka kita cari anggota di A tetapi bukan anggota di daerah berwarna biru ini. Ya, jadi yang termasuk adalah yang berwarna merah ini adalah A komplement B. Ya, jadi seharusnya ini yang ini. Kalau yang bagian A tadi berarti yang ini ya. Oke. Kemudian untuk bagian C yang ditanyakan adalah A iris B komplement A.
Berarti ini didefinisikan sebagai anggota di A sekaligus anggota di B komplement A. Jadi kalau kita gambarkan untuk diagram B komplement A, kita gambarkan ulang ya. B komplement A itu gambarnya itu seperti ini. Kita punya dua himpunan. B komplement A itu berarti daerah arsirannya yang ini. Nah, kalau untuk diagram A iris B komplement A berarti kita punya dua himpunan juga, itu A dan B. B komplement A tadi itu yang ini, kemudian untuk A nya yang ini. Nah, karena yang ditanyakan irisan, maka jika kita lihat dari gambar ini, A iris B komplement A itu adalah himpunan kosong ya, karena tidak ada irisan daerah berwarna merah dengan daerah arsiran berwarna biru. Sehingga dengan kata lain, himpunan ini saling lepas, atau dapat digambarkan ulang diagram diagram himpunannya, yaitu A dan B ini adalah kedua himpunan yang saling lepas. Kita lanjut ke nomor 3. Pada nomor 3 ini kita akan menunjukkan bahwa A subset B jika dan hanya jika A iris B sama dengan A. Karena pernyataan ini adalah biimplikasi, maka kita harus membuktikan dua arah, yaitu dari arah kiri maupun dari arah kanan. Jadi untuk yang pertama kita melangkah ke arah dari kiri ke kanan. Jadi yang kita punya itu adalah misalkan A subset B akan dibuktikan A iris B sama dengan A. Untuk menunjukkan bahwa A iris B sama dengan A, maka kita perlu menunjukkan dua hal. Yang pertama akan ditunjukkan A iris B subset dari A, dan yang kedua adalah A subset dari A iris B. Oke. Sekarang kita ambil sembarang anggota di A iris B. Maka X anggota A dan X anggota B. Karena X diambil sembarang dari A iris B, maka A iris B subset dari A dan juga A iris B subset dari B. Oke. Untuk yang kedua, kita ambil sembarang X di A. Karena A subset dari B, maka X juga anggota di B. Kemudian akibatnya X anggota A dan B. Karena X diambil sembarang dari A, maka A subset dari A iris B. Sehingga jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 1 dan 2, maka A iris B sama dengan A. Oke, terbukti ya. Selanjutnya untuk arah dari kanan ke kiri, berarti yang kita punya adalah
A iris B sama dengan A. Akan dibuktikan A subset dari B. Jadi kita ambil X anggota di A. Karena A iris B sama dengan A, maka X anggota di A iris B. Akibatnya X anggota di B. Karena X diambil sembarang dari A, maka A pasti subset dari B. Oke. Pada nomor 4 ini, kita akan membuktikan hukum kedua De Morgan. Hukum kedua De Morgan yaitu A komplemen B iris C sama dengan A komplemen B gabung A komplemen C. Untuk menunjukkan kedua hal ini sama, maka ada dua hal yang harus ditunjukkan. Yang pertama, A komplemen B iris C adalah subset dari A komplemen B gabung dengan A komplemen C. Dan yang kedua adalah A komplemen B gabung A komplemen C adalah subset dari A komplemen B iris C. Untuk pertama, kita akan menunjukkan A komplemen B iris C adalah subset dari A komplemen B gabung A komplemen C. Jadi, kita ambil sembarang anggota di A komplemen B iris C. Artinya, X anggota A, tetapi X bukanlah anggota di B iris C. Atau ini bisa dituliskan sebagai X anggota A dan X bukan anggota di B, atau X bukan anggota di C. Ya, karena ini adalah sebenarnya ini bentuk lainnya, yaitu X komplemen B iris C adalah X elemen B iris C komplemen. Karena dia tidak ada di B iris C, maka pasti ada di komplemennya. Sehingga ya kita tuliskan ini adalah X elemen B komplemen atau X anggota di C komplemen. Atau karena X ada di B komplemen, maka X tidak di B atau X tidak di C, sehingga yang ini dapat dituliskan seperti ini yang di atas ya. Oke, jadi saya hapus lagi. Oke, nah sekarang kita terapkan bentuk logika matematikanya, yaitu jika P dan Q atau R, maka ini tidak lain adalah P dan Q atau P dan R. Sehingga yang ini dapat dituliskan sebagai X anggota A dan X bukan anggota B, atau X anggota A dan X bukan anggota C. Atau ini tidak lain adalah definisi dari komplemen ya. Jadi X anggota A komplemen B digabung dengan A komplemen C. Oke, karena X diambil sembarang dari A komplemen B iris C, maka A komplemen B iris C adalah subset dari A komplemen B gabung A komplemen C. Oke, jadi ini sudah terbukti ya, subset. Untuk yang kedua,
Kita ambil X anggota A komplement B gabung A komplement C, artinya X anggota A tetapi X bukan anggota di B, atau X anggota A tetapi X bukan anggota di C. Oke. Dengan menggunakan yang logika matematika ini lagi, maka kita bisa peroleh bentuk lain dari yang pernyataan ini, yaitu X anggota A dan X bukan anggota B atau X bukan anggota C. Nah, sekarang kita bisa tuliskan sebagai ini adalah X elemen B komplement atau X elemen C komplement. X anggota A dan ini tidak lain adalah X elemen B iris C komplement ya. Berarti X anggota A, karena X anggota di komplement, artinya X pasti tidak ada di iris C. Sehingga ini dapat dituliskan sebagai definisi dari komplement. Itu X anggota A tetapi komplement dari B iris C. Oke. Karena X diambil sembarang dari A komplement B gabung A komplement C, maka A komplement B gabung A komplement C adalah subset dari A komplement B iris C. Oke. Jadi dari bintang dan double bintang, maka dapat disimpulkan bahwa A komplement B iris C sama dengan A komplement B gabung A komplement C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini kita akan membuktikan hukum distribusi. Untuk bagian A, karena ini adalah dua pernyataan yang sama, maka kita perlu membuktikan kedua hal ini saling subset. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa A iris B gabung C adalah subset dari A iris B gabung dengan A iris C. Dan yang kedua, kita akan tunjukkan bahwa A iris B gabung A iris C adalah subset dari A iris B gabung C. Oke, yang pertama kita ambil sembarang anggota di A iris B gabung C, maka X anggota A dan X anggota di B gabung C. Atau kita bisa menuliskan X anggota A dan X anggota B atau X anggota C. Oke. Jadi menurut kita punya logika matematika yaitu P dan Q atau R ini tidak lain adalah P dan Q atau P dan R. Jadi untuk yang ini bisa dituliskan sebagai X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Ini bisa dituliskan sebagai X elemen A iris B gabung dengan A iris C. Karena X diambil sembarang dari
A iris B gabung C sembarang dari A iris B gabung C, maka A iris B gabung C pasti subset dari A iris B gabung A iris C. Oke, sekarang untuk bagian kedua kita akan menunjukkan sebaliknya ya. Berarti kita ambil sembarang anggota di A iris B gabung dengan A iris C, maka X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Berarti dengan menggunakan yang ini lagi, maka kita akan bisa mempersingkat pernyataan yang ini menjadi X anggota A dan X anggota B atau X anggota C. Oke. Berarti ini bisa dituliskan sebagai X anggota A iris B gabung C. Karena X diambil sembarang dari A iris B gabung A iris C, maka A iris B gabung A iris C subset dari A iris B gabung C. Jadi berdasarkan single star double bintang ini, maka dapat disimpulkan bahwa A gabung A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Terbukti ya.